Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Di dalam pusaran dinding angin raksasa yang berputar seperti monster tak berwujud, udara meraung seperti serigala kelaparan. Tekanan di dalamnya sangat kuat, hingga tanah retak, udara bergetar, dan langit tampak memudar. Di pusat badai itu, dua figur paling menakutkan di dunia, Garling dan Nusjuro, berdiri berdampingan. Aura mereka naik perlahan, seperti dua matahari hitam yang siap meledakkan segalanya. Setiap helaan, napas mereka menimbulkan riak pada dinding angin, seolah badai itu sendiri menunduk kepada mereka. Tatapan Garling penuh kebencian, sementara Nusjuro memancarkan ketenangan yang justru terasa jauh lebih mematikan. Keduanya mengangkat tangan perlahan, mengumpulkan haki dalam jumlah yang begitu besar, hingga membuat ruang di sekitar mereka bergetar, seperti hendak runtuh. Tekanan haki itu menembus kulit, meresap ke tulang, dan membuat siapapun yang cukup dekat merasa sulit bernapas. Tujuan mereka hanya satu, mengakhiri hidup pemimpin pasukan revolusioner itu dalam satu gebrakan, serangan pamungkas yang telah dipersiapkan jauh sebelum kedatangan mereka. Tidak ada keraguan sama sekali. Garling dan Nusjuro berniat menghabiskan seluruh tenaga, seluruh cadangan haki, dan bahkan mempertaruhkan tubuh mereka sendiri. Mereka sudah memberi sinyal telepati pada anggota Gorosei lain. Jika energi mereka habis, jika tubuh mereka runtuh, maka para Gorosei lain harus menyalurkan haki dan energi ke dalam tubuh mereka menggunakan teknik rahasia yang tidak pernah diperlihatkan pada siapapun. Itulah rencana yang telah mereka susun. Bunuh dragon terlebih dahulu, lalu terima suplai energi untuk kembali ke medan perang dalam kondisi segar. Namun, rencana itu mulai runtuh sejak detik dinding angin menutup mereka. Saat tekanan haki dua monster itu memuncak, Dragon merasakan bahaya yang begitu besar. Serangan yang mengumpul di depan mata bukan sekadar ancaman. Serangan itu berpotensi merobek tubuh siapapun, termasuk dirinya, hingga hancur tanpa sisa. Menahan serangan itu hanya akan menjadi keputusan bodoh, sehingga satu-satunya pilihan adalah menghindar. Dengan mengerahkan kekuatan angin, Dragon memecut tubuhnya melesat berkali lipat lebih cepat dari batas wajar tubuh manusia. Angin meretakkan tanah di bawah kakinya sebelum tubuhnya menghilang dari dalam pusaran badai. Dalam sekejap, Dragon muncul di luar dinding angin dan dengan gerakan tangan yang memutar langit memperkuat dinding tersebut. Angin berubah menjadi lapisan penahan sekeras baja, membuat pusaran itu menjadi semacam penjara tanpa pintu. Tidak ada jalan keluar bagi serangan Garling dan Nusjuro. Semua energi mematikan itu hanya bisa berputar dan menghantam kembali ke tubuh mereka sendiri. Ledakan dahsyat menggetarkan seluruh area. Tanah berguncang, udara mencicit seperti benda hidup, dan bayangan besar terlihat berdenyut dari dalam dinding angin sebelum akhirnya mereda. Ketika asap angin perlahan menghilang, tubuh Garling dan Nusjuro tampak goyah. Lutut mereka gemetar, wajah mereka memucat, dan haki yang sebelumnya meluap kini tinggal bara kecil yang hampir padam. Senjata mereka bahkan bergetar seperti makhluk hidup yang ketakutan. Mereka masih berdiri, namun hanya dalam arti teknis. Tidak ada energi tersisa untuk menyerang. Napas mereka berat dan patah-patah. Di sisi lain, Dragon terengah,
tapi masih tegak dengan stabil. Memperkuat dinding angin memang menguras banyak tenaga, tetapi kondisinya masih jauh lebih baik daripada dua Gorosei di dalam pusaran yang kini pecah. Pertarungan masih bisa dilanjutkan tanpa keraguan sedikit pun. Jupiter dan Warkuri yang sedang sibuk bertarung melawan puluhan komandan revolusi mulai menyadari kondisi Garling dan Nusjuro. Mereka segera memutuskan untuk meninggalkan pertarungan. Jika berhasil mendekat, mereka bisa menyalurkan haki dan energi pada dua rekan mereka melalui teknik rahasia, sehingga Garling dan Nusjuro dapat kembali bangkit ke kondisi optimal. Namun Dragon mengetahui hal itu, sehingga perintah segera diberikan agar rekan-rekan revolusi tidak membiarkan mereka pergi sejauh apapun. Blobeti melompat ke depan, kedua tangannya memancarkan cahaya merah muda yang berubah menjadi semburan energi. Kekuatan buah iblisnya mulai bekerja. Semua pejuang revolusi di sekitar Jupiter dan Warkuri merasakan semangat mereka melonjak ratusan kali lipat. Mata mereka membara, tubuh mereka menguat, dan langkah mereka menjadi lebih mantap. Adrenalin meletup seperti air panas, membuat mereka berubah menjadi barisan tempur tanpa rasa takut. Berkat teknik Blobeti, para pejuang revolusi bertarung dengan potensi terbaik yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Jupiter dan Warkuri terpaksa berhenti bergerak karena gempuran semangat militer yang mendadak meningkat. Mereka tidak bisa menembus barisan itu tanpa menghabiskan tenaga yang seharusnya disalurkan kedua rekan mereka. Sementara itu, di area lain, medan pertempuran, Mars yang tengah bertarung melawan pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia, berniat untuk mundur dan membantu Garling serta Nusjuro. Namun Dragon yang membaca gerakan itu memutuskan untuk bertindak cepat. Dragon melesat ke medan pertarungan Mars dan membantu sang pemimpin pemberontak menahan langkahnya. Tanah meledak di sekitar mereka, menciptakan lubang dalam dan serpihan bebatuan yang beterbangan. Mars merasakan tekanan luar biasa dari gabungan dua musuh kuat yang menahannya. Kini, tiga Gorosei, Jupiter, Warkuri, dan Mars terkunci. Tidak satupun dari mereka bisa bergerak menuju Garling dan Nusjuro. Rencana besar mereka ambruk total. Di tengah pertarungan lain, Sabo yang sedang menghadapi Shamrock menyaksikan semua itu. Dari kejauhan terlihat jelas bagaimana tubuh Nusjuro dan Garling melemah, sementara Dragon masih berdiri kokoh. Sabo menyimpulkan bahwa strategi para Gorosei telah gagal. Mereka berniat memusnahkan Dragon dalam satu serangan besar, lalu langsung pulih dengan suplai energi. Namun Dragon dengan kecerdikan dan kecepatan luar biasa justru membuat mereka kehabisan tenaga dalam waktu singkat. Shamrock terlihat kesal, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa dirinya sedang memikirkan sesuatu, rencana yang tidak melibatkan penyaluran haki. Sebagai non-Gorosei, Shamrock memang tidak bisa menggunakan teknik itu. Namun bukan berarti dirinya tidak memiliki cara lain untuk mengubah jalannya pertempuran. Sementara itu, jauh dari lokasi pertarungan tersebut, New Marineford berada dalam ketegangan tersendiri. Kong duduk tenang, wajahnya datar seperti batu. Di sampingnya, Akainu dan Suru berdiri mengawasi situasi dengan hati-hati. Kong tiba-tiba membuka suara, mengatakan bahwa ada tamu baru datang menuju gerbang keadilan. Aura kuat terdeteksi dari kejauhan. Kelompok bajak laut baru itu tidak masuk seperti penyerang sebelumnya yang memakai gelembung pelapis kapal. Mereka datang dari jalur depan, tepat menuju gerbang keadilan. Itulah yang membuat Kong segera sadar. Jangkauan Kenbun Shoku Haki miliknya jauh melampaui siapapun di ruangan itu, termasuk Akainu. Akainu bertanya, mengapa tidak ada laporan dari pos penjagaan? Padahal
admiral-admiral bertugas menjaga area tersebut. Namun jawaban itu sudah diketahui. Marco telah merusak Den Mushi di pos penjagaan, membuat seluruh komunikasi terputus. Para bajak laut yang kini datang mengetahui hal itu dan memanfaatkan situasi dengan sangat cerdas. Bukan hanya cerdas, tetapi aura kekuatan mereka menunjukkan bahwa mereka bukan kelompok sembarangan. Suru berspekulasi bahwa kedatangan bajak laut tersebut hanya memiliki dua kemungkinan tujuan: menyerang markas besar secara langsung, atau berusaha menerobos Impel Down dan membebaskan para tahanan. Akainu langsung merespons dengan ekspresi penuh kemarahan. Dunia telah kehilangan terlalu banyak hal akibat peristiwa pembobolan Impel Down dahulu, sehingga peristiwa serupa tidak boleh terjadi lagi. Kong memutuskan untuk menunggu. Biarkan para wakil admiral menghadang lebih dulu. Jika mereka gagal, barulah dirinya bersama Akainu dan Suru akan turun tangan. Ketegangan meningkat. Jika para bajak laut berhasil menembus gerbang, maka bentrokan besar antara pasukan terkuat dunia akan meledak dalam bentuk paling brutal yang pernah terjadi. Sementara itu, jauh dari New Marineford, tanah raksasa Elbaf kembali mendapatkan sorotan. Kru topi jerami yang telah dibebaskan Franky bergerak cepat. Jinbe dan Brook mengikuti Franky menuju area di mana para raksasa iblis berkumpul. Di sana, bayangan dua monster manusia, Zoro dan Sanji, sedang melambung, menghantam dua raksasa legendaris, Dory dan Brogy, dalam duel spektakuler. Setiap ayunan pedang Zoro menciptakan garis udara yang merobek tanah. Setiap tendangan Sanji menghasilkan gelombang panas yang membelah udara. Dory dan Brogy tertawa sambil melancarkan serangan mereka, menikmati pertarungan hebat yang jarang mereka dapatkan selama puluhan tahun. Saat Franky, Jinbe, dan Brook melihat adegan itu, mereka hanya bisa tersenyum puas. Zoro dan Sanji tidak membutuhkan bantuan apapun. Keduanya bertarung seperti raksasa di tengah raksasa, seolah medan perang itu memang diciptakan untuk mereka. Pertarungan di tiga lokasi berbeda, antara Dragon dan para Gorosei, antara pasukan angkatan laut dan bajak laut yang mendekat, hingga antara topi jerami dan raksasa Elbaf, menjadi simbol bahwa dunia berada pada titik paling genting dalam sejarahnya. Setiap langkah, setiap pilihan, setiap bentrokan akan mengubah arah zaman. Dan malam itu, dunia terus berputar dengan gemetar. Gelombang kehancuran terus bergetar di seluruh penjuru daratan ketika dua raksasa Elbaf, Dory dan Brogy, yang kini berubah menjadi wujud iblis karena teknik terlarang Domi reversi milik Im Sama, kembali menghantam medan tempur bagaikan dua gunung yang hidup. Aura pekat menyerupai asap hitam menetes dari tubuh keduanya. Setiap langkah mengguncangkan permukaan tanah dan mengubah tanah lapang Elbaf menjadi ladang kawah baru. Zoro dan Sanji menghadapi keduanya tanpa mundur sedikit pun. Pedang yang menyala dalam amarah dan kaki yang menyemburkan api biru terus menghantam tubuh raksasa iblis itu. Dan setiap benturan menghasilkan percikan energi yang memutuskan udara. Di sisi lain, Franky, Brook, dan Jinbe melompat memasuki kerumunan raksasa iblis lain yang mengamuk. Jinbe memadatkan haki ke kedua telapak tangan, lalu menyerang dengan teknik karate manusia ikan baru yang membuat udara bergetar seperti runtuhan laut dalam. Gelombang tekanan dari serangannya menghantam raksasa iblis yang berdiri tepat di hadapannya, menimbulkan getaran yang memecah bebatuan di sekitar. Raksasa itu membalas dengan ayunan lengan besar yang cukup untuk mengakhiri hidup makhluk biasa. Namun, Jinbe bertahan, mendorong kembali tenaga tersebut dengan kekuatan yang mengejutkan seluruh prajurit raksasa yang melihatnya.
ketimpangan ukuran tidak menghentikan dominasi tenaga Jinbe. Tubuh raksasa iblis itu terhempas keras, membelah beberapa pilar batu raksasa di belakangnya. Frankie bergerak bersamaan. Tubuh baja raksasanya berderak, panel dada terbuka, dan pancaran cahaya menyala pekat sebelum ia menembakkan radical beam. Tidak hanya sekali, kali ini 2 kali berturut-turut. Kedua tembakan itu meluncur seperti 2 matahari mini yang berputar, masing-masing meledak dengan daya hancur yang belum pernah muncul dari senjata itu sebelumnya. Para prajurit raksasa melihat cahaya itu dan menahan napas. Kemampuan Frankie jelas telah berkembang melampaui batas sebelumnya. Dalam 1 kali pengisian energi saja, daya tembaknya meningkat tajam, memberikan hasil yang cukup untuk memusnahkan sebagian besar pasukan iblis yang berada di depan mereka. Setelah tembakan itu memecah barisan musuh, Brook melompat tinggi dengan gerakan ringan seperti angin musim dingin. Pedangnya yang ditutupi es dan aura jiwa membentuk tebasan raksasa yang menyebar seperti ombak salju yang memutihkan tanah. Sebuah ingatan samar dari masa lalu kembali muncul ketika ia masih menjadi ksatria kerajaan, menjaga rakyat yang hidup di bawah perlindungannya. Setiap ingatan yang kembali memulihkan serpihan kekuatan lama yang dulu pernah dikenal di dunia. Tebasannya meluas puluhan meter, memotong dan membekukan segala yang tersentuh. Jika ingatan itu terus membanjiri jiwa tengkorangnya, tidak mustahil kekuatan Brook akan kembali ke masa primanya, bahkan melampauinya berkat kemampuan Yomi-Yomi Nomi yang mengendalikan esensi kehidupan dan kematian. Serangan gabungan 3 kru topi jerami itu cukup untuk menjatuhkan 1 raksasa iblis besar yang tubuhnya runtuh dengan suara menggetarkan bumi. Walau belum pasti apakah raksasa itu telah benar-benar kalah, kehadiran mereka memberikan dorongan besar bagi raksasa Elbaf yang hampir tak mampu menahan tekanan iblis tersebut. Bonnie yang menyaksikan momen itu mengangkat alis sambil tersenyum tipis, sedangkan Lilith yang melayang di dekatnya menegaskan bahwa kekuatan kru ini memang bukan kekuatan biasa. Keberadaan mereka di Elbaf bukan sekadar bantuan, melainkan pembeda antara kehancuran dan harapan. Di sisi lain, medan perang, Nami, Usopp, dan Robin terlibat dalam pertempuran intens melawan banyak monster mimpi buruk. Nami dengan Zeus mengeluarkan petir bergulung-gulung dari langit yang sementara tertutup asap perang. Setiap petir jatuh seperti cambuk raksasa yang memecah barisan musuh. Usopp memanfaatkan setiap sudut, setiap bayangan, setiap celah kecil di medan tempur Elbaf, tempat yang telah menjadi impiannya sejak kecil. Dengan ketepatan tembak luar biasa, proyektilnya meledak, menumbangkan monster yang jauh lebih besar daripada dirinya. Robin bergerak tenang, memunculkan lengan-lengan raksasa dari tanah untuk mencengkeram musuh dan menghancurkan tulang-tulang mereka dengan presisi dingin. Keberanian dan efektivitas mereka membuat banyak raksasa Elbaf bersyukur karena tekanan musuh berkurang secara signifikan. Di langit, Killingham mengendalikan monster mimpi buruk bersayap, melayang mencari lokasi Zoro dan Sanji. Ketika akhirnya menemukan mereka sedang bertarung melawan Dory dan Brogy yang telah berubah menjadi iblis, ia segera menukik turun, menambah kerumitan pertempuran itu. Konflik yang sudah melampaui batas akan menjadi lebih kacau, apalagi Somers belum tiba karena tubuhnya masih dalam pemulihan setelah menerima tebasan haki Zoro sebelumnya. Di Hachinosu, pertempuran meningkat begitu cepat hingga udara terasa lebih padat. Shanks masih bertarung melawan Kuzan dan Van Augur setelah Shiryu terhempas jauh. Tebasan jarak jauh Shanks memaksa Augur berteleportasi berkali-kali. Namun Kenbun Shoku Haki tingkat tinggi membuat Shanks terus membaca pergerakan itu.
Augur akhirnya mundur untuk menyerang target lain yang lebih memungkinkan. Namun kepergiannya tidak membuat Shanks memiliki banyak ruang bernapas, karena tak lama kemudian para kapten kuat aliansi Kurohige datang berbondong-bondong, masing-masing dengan bounty di atas 1 miliar. Bagi para kapten, ini adalah kesempatan unik bekerja bersama mantan admiral dalam menghadapi Yonko legendaris. Namun, Shanks tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Pedang di tangannya memancarkan aura merah pekat, angin di sekitar berubah, dan tekanan haki yang memenuhi area membuat beberapa kapten mengeluarkan keringat dingin tanpa sadar. Sementara itu, pertarungan silver medalis aliansi Kurohige melawan gabungan bala bantuan Akagami dan Angkatan Laut memasuki fase yang semakin buruk. Kondisi Bawang Punch, Monster, Smoker, dan Doll menurun drastis karena banyaknya pertarungan sebelumnya. Silver Medalis masih berada dalam kondisi puncak sehingga ia melibas mereka satu persatu. Tekanan meningkat ketika Avalo Pizarro yang mengendalikan seluruh pulau mulai meluncurkan serangan tak terduga yang mengubah medan menjadi musuh itu sendiri. Lakiro dan Hongko berusaha memotong jalan menuju gedung tengkorak untuk menghentikan Pizarro. Meski banyak rintangan menghadang, mereka tidak berhenti menembus barisan musuh. Namun begitu sampai di depan bangunan itu, sosok besar muncul dari bayangan. Kurohige berdiri, tubuh telah pulih, luka-luka sebelumnya tampak seolah tidak pernah ada. Matanya memancarkan kegembiraan sadis ketika melihat dua kru Shanks berdiri di hadapannya. Tawa besar keluar dari mulutnya. Bagi dirinya, dua lawan ini hanyalah gangguan kecil setelah menghadapi Shanks. Dengan senyum yang penuh penghinaan, ia menyatakan bahwa keduanya hanyalah batu kecil dalam jalannya. Situasi berubah mencekam. Tekanan gelap dari Yami-Yami Nomi meresap ke tanah, memecahkan bebatuan di sekitar. Rao dan Hongko menyadari bahwa langkah apapun yang diambil bisa berarti akhir dari hidup mereka. Namun, perang besar seperti ini tidak bisa dimenangkan hanya dengan keberanian. Butuh kecerdikan, strategi, dan pengorbanan. Medan perang Elbaf dan Hachinosu kini bergerak menuju titik puncak yang belum pernah tercatat dalam sejarah dunia. Setiap detik membawa perubahan besar. Setiap serangan memiliki konsekuensi yang dapat mengubah arah masa depan seluruh lautan. Dan di tengah hiruk-pikuk kehancuran ini, tekad untuk bertahan hidup menjadi satu-satunya nyala kecil yang terus menolak padam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.